cemas, kalau dalam hatimu ada susah, maka Allah akan menghilangkan ketakutan itu. Kita tak boleh menghilangkan ketakutan dengan cara-cara yang dibuat manusia. Sekarang banyak manusia takut miskin, takut susah, takut melarat, takut sakit, takut mati. Karena takut itu datanglah penyakit-penyakit disebabkan oleh rasa takut. Orang yang beribadah dijanjikan Allah, la khaufun alaihim, tak ada rasa takutnya, walahum yahzanun, tak ada rasa sedihnya. Sebab apa? Ketakutan dan kesedihan datang dari fikiran kita. Semua ketakutan itu datang dari fikiran. Suatu ketika saya pergi ke hospital. Sampai di hospital, saya berjumpa dengan seorang dokter pensyarah, sahabat saya di university. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Siapa sakit? Mertua saya sakit. Apa sakit dia? Dia awalnya sakit kaki, luka sikit Ustaz. Terus dia pergi, dia jumpa orang, kata orang, kaki awak yang luka ini nanti lama-lama akan sakit, ada gula, nanti akan dipotong, nanti akan lama-lama dia takut, sekarang pengsan, tak jaga. Dari ketakutan. Setan membisikkan ketakutan. Allazi yuwaswisu, berbisik-bisik, takut. Fi sudurin nas. Yang berbisik ini dua. Yang pertama minal jinnati, dari kalangan jin. Yang kedua wan nas, manusia. Kalau yang dari kalangan jin itu insya Allah kita halau dengan ayat kursi, selesai. Tapi kalau yang dari kalangan nas ini, dia tak lalu dengan ayat kursi, dengan kursinya sekali baru dia pergi. Kita bacakan ayat kursi, dia hafal Yasin, lebih banyak hafazan dia daripada kita. Maka kita kuatkan hati kita dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang susah lalu kita mengadu kepada Facebook, bertambah susah hati. Sebab apa? Sebab orang komen, beri komen macam-macam. Ustaz Abdul Somad ini kata-kata Facebook, dia olok-olok Instagram, tapi dia punya ada juga. Ada, tapi saya tak tahu passwordnya apa. Sebab apa? Itu hanya untuk syiar dakwah saja. Apapun yang ditulis orang, apapun yang dia kirim message DM, maka saya tak ada baca, saya tak tahu sama sekali. Ada beberapa komen yang saya baca, yang saya ingatlah. Di antaranya, Ustaz, jadikan aku yang kedua, kata dia pula. Nah, itu agak ingatlah kita sikit. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalaulah diperturutkan rasa takut, rasa cemas ke dalam hati, tak ada yang boleh menghilangkan itu semua kecuali kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillah, dengan banyak berzikir mengingat Allah, tatmainnul qulub, maka hati akan menjadi kuat. Suami yang berada di tengah lautan, dikuatkan Allah hatinya dengan zikir. Istri yang berada di tengah bandaraya, hidup seorang di tengah malam, menjaga anak, pun dikuatkan Allah juga hatinya dengan zikir. Hati yang ada di tengah laut dengan hati yang ada di tengah bandar didekatkan Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, karena hati orang beriman berada di antara kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dua hati itu bersama dalam munajat kepada Allah di tengah malam yang sunyi, di tengah gelapnya malam, di tengah gelapnya laut, di tengah gelapnya perut ikan, apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka itulah penyerahan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berserah diri kepada Allah, maka Allah akan mengurus hidup dia. Hidup ini yang susah sebenarnya bukan hidup. Yang susah itu adalah memikirkan cakap orang tentang hidup kita. Kalau saya pikirkan semua komen cakap orang, dah lama saya sakit. Maka kita tak perlu banyak berfikir, tapi fikir juga perlu. Fikir itu pelita hati. Lama-lama berfikir orang sakit hati. Maka kita perlu berfikir sejenak. Yang kita pikirkan adalah, bila aku mati nanti apa yang akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang mati membawa solat sunatnya, solat sunat qabliyah, ba'diyah, duha, israq, awabin, solat sunat wudu, solat sunat tahajud, solat sunat witir. Ada orang yang membawa, membina masjid, surau, musalla. Ada orang yang membawa tanah wakafnya. Tapi tentera laut di Raja Malaysia,
dia akan membawa kerinduannya yang bernilai ibadah. Dia akan membawa keikhlasannya membela tanah air bangsa. Dia akan membawa amal jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hidup, maka hidupnya bermakna. Kalau dia mati, maka matinya sebagai mati syahid. Syahid maknanya dipersaksikan malaikat. Syahid maknanya menyaksikan malaikat. Syahid itu maknanya dua. Yang pertama disaksikan, yang kedua menyaksikan. Apa bezanya? Disaksikan sebab manakala dia mati, maka semua malaikat turun menyaksikan kemuliaan dia. Kenapa dia disebut menyaksikan? Karena sebelum dia mati, dia menyaksikan ada malaikat yang turun berbisik ke telinganya.